Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, dan seluruh guru dan juga karyawan SMA Langkah 3 yang hebat. Berkenalkan diri saya melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif berkaitan dengan aksi nyata saya pada SMA Langkah 3. Salam dan salawat kita haturkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat rahmat, cinta kasih dan sayang kepada kita semua, sehingga kita di hari ini senantiasa diberikan kesehatan, kewarasan, umur yang panjang dan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama di dalam kegiatan diseminasi aksi nyata saya. Tentunya dalam hal ini saya akan mendiseminasikan budaya positif saya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, saya akan kelihatan ya Bapak Ibu ya di samping Bapak Ibu. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita bikin ini dulu ya, supaya biar Bapak Ibu bisa fokus terhadap kegiatan saya. Kita lakukan ice breaking ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang tepuk pagi, berarti Bapak Ibu nanti tepuknya 1. Kalau saya bilang siang, 2. Kalau saya bilang 3, tepuk 3 ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau saya bilang malam, tepuk 3. Gitu ya Bapak Ibu? Iya. Siap Pak Mus? Iya, siap. Oke, Bapak Ibu kita coba ya Bapak Ibu ya. Saya sebutkan, yuk. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Oke, berarti sudah ngerti ya. Kita ulang ya, tadi kan baru coba. Sekarang kita ulang lagi. Kalau yang salah mau nyanyi gak? Nyanyi ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk malam. Iya. Belum konsentrasi. Oke, konsentrasi dimulai gitu ya. Nanti jawabnya ya. Saya bilang konsentrasi, jawab konsentrasi dimulai. Oke, jawab ya. Konsentrasi Dimulai. Oke, tepuk malam. Iya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Iya, hebat Bapak Ibu, terima kasih sudah berpartisipasi dalam ice breaking saya hari ini. Nah, oke. Saya akan berikan Bapak Ibu pantun pembuka saya ya. Orang yang salah jangan dihukum. Biar adil buat semua kaum. Aku ucapkan assalamualaikum, sambutlah pagi dengan tersenyum Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya akan sampaikan topik dari penyampaian diseminasi saya lain. Topik pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu ya, kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan serta restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan jelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, yaitu restitusi, segitiga restitusi. Dan selanjutnya nanti akan saya jelaskan satu-satu Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu
kita akan sebelum masuk ke dalam ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pertanyaan pemantik. Bapak Ibu silakan jawab apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan Bapak Ibu menjawabnya dalam Padlet yang linknya sudah saya share di grup WA ya Bapak Ibu, grup WA Dinas SMA 83. Oke, silakan ayo siapa cepat itu yang terbaik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu Anik, jawabannya ya setuju, tidak setuju. Oke, Pak Nanti tidak setuju, setuju. Oke, ya lanjutnya silakan yang lainnya. Tadi ketiga tadi itu akan memberikan kita realitas bahwa kita itu sebagai manusia yang berbeda. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya Bapak Ibu ya. Bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oleh sebab karena itu apa? Karena kita itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Di sana Bapak bisa lihat. Itu yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan. Ya, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu yang mempengaruhi laku dari murid-murid kita tentunya. Yang perlu kita pahami secara bersama-sama. Nah, di sini disebutkan bahwa makna disiplin itu adalah yang berkonotasi dengan disiplin diri. Ya, dari murid-murid bangsa Sokrates dan zamannya Plato dahulu ya Bapak Ibu. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya, ya, menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah ya Bapak Ibu ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal kita kan sebenarnya kita ingin mengubah laku peserta didik kita ya Bapak Ibu ya, agar mereka menghargai diri mereka dan juga bagaimana mencapai tujuan yang mulia, yang dengan mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita beralih ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini disebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak membedakan apapun ya Bapak Ibu di sini tentunya. Jadi disebutkan bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi individunya akan terbangun gitu ya Bapak Ibu. Sehingga menggunakan motivasi dari dalam
dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan juga di sini disebutkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang disebutkan di sini itu adalah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Apa saja? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, kemudian kebinekaan global dan kreatif. Kemudian kita beralih ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Untuk teori motivasi perilaku manusia yang tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 5 motivasi baik motivasi manusia melakukan kegiatan di dalam hidupnya itu ada dipengaruhi oleh faktor motivasi eksternal dan juga internal. Jadi ada 2 yang berbeda motivasi. Nah, tentunya motivasi eksternal ini biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya biasanya itu yang motivasi. Kalau kita siswa itu memiliki motivasi eksternal, ya. Jadi mereka menghindari daripada mendukung, daripada nggak nyaman, gitu ya. Kalau saya tidak melakukan apa yang dimintakan oleh guru kita, gitu kan. Nah, kalau motivasi eksternal yang bisa juga kaitannya dengan karena ingin mendapatkan imbalan, ya, atau ingin mendapatkan penghargaan, itu juga merupakan motivasi eksternal, ya. Nah, yang kita fokuskan adalah bagaimana kita menggali motivasi internal dari peserta didik kita, yaitu dengan nanti munculnya penghargaan terhadap diri sendiri, tentunya di sini ya, dia akan memahami saya ini akan menjadi orang yang seperti apa sih bila saya melakukan kegiatan ini yang diperintahkan oleh guru seperti itu. Jadi muncul dari dalam diri mereka kenapa mereka harus berperilaku positif, karena mereka punya keyakinan dia ingin menjadi orang yang seperti yang dia mau. Oke ya. Oke, selanjutnya di sini disebutkan oleh kemerdekaan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tidak terlepas dari perintah. Itu yang dikatakan bahwa merdeka itu artinya bahwa nggak terlepas dari perintah, nggak hanya diperintah saja, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, ya. Itu yang disebutkan oleh KHD. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam restitusi. Apa sih itu Bapak restitusi? Ya, Ibu, ya. Di sini disebutkan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, setiap manusia memiliki kesalahan, ya. Kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi bagaimana caranya kita, Bapak Ibu, membuat peserta didik kita meyakini, mengerti akan kesalahannya dan kenapa mereka harus menghindarinya. Nah itu di sini tentunya kaitannya adalah bagaimana mereka bisa membentuk karakter yang lebih kuat ketika mereka kembali ke kelompoknya mereka. Ya. Nah di sini restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Selanjutnya, ini ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Ya, yang pertama di sini
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bahwa restitusi itu bukan untuk menghakimi, ya, tapi untuk mereka belajar dari kesalahannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Ya, mungkin tadinya habis berantem dengan temannya, tadinya kalau tidak segera direstitusikan, nanti yang ada berkepanjangan. Dan itu akan memperkeruh hubungannya akan menjadi tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita jangan paksakan anak untuk mengakui, menyadari, jangan. Tapi kita buat, kita giring peserta didik kita untuk mereka menyadari kesalahan mereka, bukan dipaksa Bapak Ibu ya. Tapi unsur rela, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian 4, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Jadi kita fokuskan bagaimana mereka melihat diri mereka, bagaimana kalau mereka itu menjadi mengidentikan orang yang mereka pukul, misalnya mereka berantem, terus yang dipukul tidak terima. Nah itu kita coba kalau kamu jadi si yang dipukul bagaimana. Jadi kita melihat ke dalam diri mereka juga, terus bagaimana perasaan dia ketika melakukan pemukulan, bagaimana perasaan orang yang dipukul itu biar dia melihat sendiri ke dalam diri mereka, gitu ya. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Tentunya di sini mencari kebutuhan dasarnya, kebutuhan akan penyelesaian masalah tentunya, gitu ya Bapak Ibu. Yang kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Kenapa? Karena memang memunculkan kesadaran dari dalam dirinya peserta didik kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya, karakternya bukan tindakannya yang akan kita fokuskan, tapi pada karakternya, bagaimana mengubah perilaku mereka menjadi perilaku yang diinginkan, yang menjadi tujuan pendidikan nasional tentunya, yaitu profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi, ya. Itu fokusnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu juga merupakan cara bagaimana setelah terjadi perkelahian di antara peserta didik itu, mereka bisa saling menerima, bisa kembali lagi ke dalam kelompoknya, bisa bersinggungan kembali. Nah itu merupakan karakteristik dari restitusi, gitu ya. Nah selanjutnya kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini di sini disebutkan mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti berpikiran gitu kan, kenapa harus kan kalau peraturan kan sudah ditetapkan oleh sekolah, kenapa nggak itu aja yang harus ditaati gitu, kenapa harus keyakinan kelas gitu ya. Nah ini ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kita roda 2? Contoh pertama ya, kenapa kira-kira Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan UTM menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya ini kaitannya adalah mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan kelas akan muncul di sini. Ya, untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke nilai-nilai keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan.
bahwa peraturan itu nggak boleh harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, itu harus dilakukan dengan keyakinan diri bahwa kalau kita pakai helm itu adalah untuk melindungi diri kita, bukan karena takut dengan polisi ditilang gitu. Kalau takut ditilang polisi berarti kita masih berfokus pada peraturan bahwa kita memiliki mengontrol diri kita itu karena takut dihukum, takut ditilang gitu kan. Coba kalau berpikirnya berdasarkan motif intrinsik bahwa dengan memakai helm berarti kita melindungi diri kita ingin panjang umur, kita ingin bertemu dengan anak cucu kita ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu, itu yang harus difokuskan untuk menciptakan suatu keyakinan begitu ya. Nah ini juga yang akan kita terapkan di dalam kelas kita Bapak Ibu, dalam membuat keyakinan kelas bahwa kita ingin memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik kita supaya mereka meyakini peraturan-peraturan yang ingin ditaati ya. Kalau Bapak sekolah kan tuh ada tuh Bapak Ibu kode etik guru Indonesia, itu kan peraturan ya Bapak Ibu ya. Itu motivasi eksplisitnya karena kita adalah sebagai PNS harus mengikuti kode etik tersebut. Tapi kalau kita berpikir mengontrol diri kita bahwa kode etik itu adalah sebagai keyakinan kelas kita, memotivasi bahwa kode etik itu akan memperbaiki kinerja kita, kemudian profil diri kita, juga memperbaiki etika kita dalam bekerja. Nah itu motivasi intrinsik itulah yang bisa membangun atau menguatkan Bapak Ibu untuk melaksanakan peraturan dari kode etik yang ada di komunitas kita, gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Selanjutnya, nah di sini untuk menciptakan budaya positif tentu kita harus bisa kelihatan Bapak Ibu, bisa kelihatan? Coba dilihatin ya. Nah ini bisa mana tadi? Nah, coba diarahkan ke slide-nya. Diarahkan ke slide-nya. Ini bisa kelihatan Bapak Ibu? Ya, budaya positif itu ada untuk menciptakan budaya positif ya. Bapak Ibu dimulai dari membuat peraturan. Dari peraturan kelas itu yang dijadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini akan jika dilakukan secara intensif, dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dan komitmen dengan keyakinan kelas yang telah ditetapkan, maka akan menjadi lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini terus dilaksanakan, disegmentasikan dengan kelas-kelas yang lain akan menjadi budaya positif dari suatu sekolah tersebut, gitu ya. Tentunya kita semua inginkan memiliki budaya positif sekolah yang bisa mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila. Siap kan ya Bapak Ibu ya? Ya, siap tentunya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat itu ada kesepakatan kelas dengan ya di situ ada contohnya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ya, itu kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan semangat itu termasuk ya saling menyayangi, semangat ya. Itu termasuk dalam keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal ya, yang disetujui pasti oleh semua yang ada di dalam kelas dan juga di dalam sekolah tersebut. Itu contoh-contohnya ya. Kemudian
ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, di mana ini ada tabel Y atau tabel T juga bisa ya. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, mana yang hormat, bekerja, diterima dan dimiliki gitu ya. Kalau tampak seperti itu dianggap hormat, tidak tampak seperti dianggap tidak hormat gitu ya. Nah, bekerja tampak seperti bekerja atau tidak tampak seperti bekerja, diterima dan dimiliki tampak seperti diterima dan dimiliki, atau tidak tampak seperti diterima dan dimiliki. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dari kegiatan pendalaman keyakinan. Oke, selanjutnya ya, kalau yang hormat itu tadi disebutkan di situ, kalau hormat yang terdengar ya, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, atau kita bisa selesaikan ini bersama ya, atau bisa juga dengan terima kasih, tolong ya, permisi gitu ya, atau boleh saya pinjam gitu ya, atau nanti akan segera saya kembalikan gitu. Itu merupakan dengannya adalah kalimat hormat gitu ya. Atau bisa juga berperilaku dengan Bapak Ibu melakukan senyum ramah gitu ya, terus kemudian memberikan salam hormat gitu ya, kemudian dengan berjabat tangan, dengan dengan saling gitu ya, cium tangan gitu ya, atau juga memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, itu merupakan perilaku dari sikap hormat gitu ya. Nah yang terlihatnya misalnya berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin ya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan juga berbagi. Nah itu yang terlihat bahwa kita tuh menghormati orang lain, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah di sini juga tadi misalnya kalau yang hormat tampak seperti itu, contohnya datang tepat waktu, menyapa teman dengan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak yang tidak hormat, yang itu contohnya misalnya sering hadir terlambat, acuh pada teman dan guru, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Nah itu termasuk kita adalah orang yang tidak hormat kepada orang lain. Nah kalau yang bekerja, yang itu adalah jika kita tekun bekerja dan menyimak guru, terus menyerahkan tugas tepat waktu, itu masuk dalam kita bekerja. Kalau tidak tampak seperti bekerja, tidak mendengarkan guru dan lanjut acuh, tugas tidak diberikan, juga tidak dikerjakan. Nah itu merupakan contoh-contoh dari tidak bekerja ya. Kemudian, nah ini, jadi ada peraturan PSK dengan kelas ya. Jadi kalau peraturan itu kalimatnya begini, coba selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu namanya peraturan ya. Nah kalau keyakinan kelas ditulisnya adalah kita harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu termasuk kita mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu kalimatnya beda antara peraturan dengan keyakinan kelas. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain ya. Itu kalau itu peraturan dilarang, karena di dalam keyakinan kelas itu diusahakan tidak ada kalimat negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi dilarang itu tidak ada. Jadi justru kita rubah menjadi kalimat positif, jadi menghormati orang lain seperti itu. Kemudian hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian di sini menghormati orang lain berkomitmen kalau untuk keyakinan kelas. Jadi dirubah Bapak Ibu menjadi kalimat positif ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ya itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba ya, tapi kalau di keyakinan kelas jaga kesehatan, dan termasuk juga tidak melakukan mengkonsumsi miras gitu kan.
bergantian atau menunggu giliran, itu peraturan. Tapi kalau dikiatkan keras, menghormati orang lain dan bersabar. Nah itu kalimatnya beda kan Bapak Ibu ya? Ya. Dan bergantian atau menunggu giliran. Ya, sorry. Gunakan masker. Nah ini juga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan. Nanti kalau dikiatkan kelas, keselamatan, jaga keselamatan dan keamanan. Gitu. Di rumah Bapak Ibu, gitu ya. Oke, sampai sini paham ya Bapak Ibu? Paham. Siap. Lanjut. Kita ke berikutnya. Nah, ini ya di hukum ini oke. Pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dalam kegiatan penghargaan. Jadi ada penghargaan yang mengukur, ada yang penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan tidak efektif, dan ada penghargaan perusak hubungan. Dan ternyata penghargaan itu juga bisa ada efeknya Bapak Ibu ya. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Misalnya penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah itu nanti kita bisa lihat di sini, ya. Kita bisa lihat Bapak Ibu, ya. Dilihat Bapak, mana yang tindakan guru, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, ya. Bisa dilihat di sana Bapak Ibu. Ya, tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini karena terlambat sekolah gitu ya. Ada siswa yang terlambat sekolah disuruh menulis 100 kali. Nah ini merupakan hukuman atau ancaman? Nah tentu hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Nah, yang konsekuensi nih, ya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejopa. Konsekuensi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu nggak enak. Mati dulu nak. Oke Bapak Ibu, silakan lihat di depan Bapak Ibu ini ada tindakan guru, ya. Ada 7 tindakan guru. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini termasuk dalam hukuman atau termasuk dalam konsekuensi tindakan guru ini ya. Ada 7 tindakan gurunya. Silakan Bapak tentukan. Link Padletnya sudah saya share di grup WA Dinas. Silakan dikerjakan 5 menit ya Bapak Ibu. Oke, silakan. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpi.
baik fisik maupun jiwanya, ya, untuk jangka waktu yang lama biasanya kalau hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk, Bapak Ibu. Dan hukuman adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya kan Bapak Ibu ya? Kalau bersalah dia karena takut dihukum akhirnya mereka berbohong. Gitu kan Bapak Ibu ya? Kemudian hukuman akan menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau tadi kan jangka waktu itu 8 jam. Kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Konsekuensi itu menimbulkan stimulus dan tanggapan. Konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsekuensi itu merupakan konsep diri yang baik, ya. Konsekuensi itu adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan, Bapak Ibu, ya. Kemudian yang terakhir, konsekuensi adalah kehilangan hak. Dibuat tidak nyaman, dia singkat untuk sementara saja. Tidak seperti waktu dihukum, panjang, ya, merasa tidak dihargai. Itu lebih parah kalau kita melakukan hukuman, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita meminimalisir perasaan yang dirasakan oleh peserta didik kita dengan melakukan memunculkan konsekuensi, bukan hukuman, Bapak Ibu, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, dari Bapak Ibu melakukan kegiatan hukuman, dengan melakukan hukuman biasanya akan memunculkan identitas gagal, ya. Karena kenapa? Karena dengan identitas gagal itu dicirikan dengan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman, merasa tidak adil, tersakiti, kemudian pasif, agresif, kemudian jika sistemnya tidak berjalan, murid tidak takut lagi, gitu kan ya Bapak Ibu ya. Terus juga hanya berlaku pada sebuah institusi saja, ya. Kemudian peraturan itu adalah bahwa kamu adalah harus gitu. Kemudian murid anak membenci peraturan, ya. Itu berarti ini hukuman itu menghasilkan identitas gagal ternyata Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang kita kan menujunya pengennya identitasnya sukses ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan disiplin terhadap konsekuensi dan restitusi Bapak Ibu. Nah, itu konsekuensi dan restitusi. Ini yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Ya. Nah, di mana dengan konsekuensi dan restitusi ini Bapak Ibu menjadikan pilihan, ya. Di dalam konsekuensi masih bisa netral sih Bapak Ibu, bisa bisa sukses, bisa gagal. Tapi kalau udah Bapak Ibu menggunakan restitusi itu udah pasti identitas suksesnya itu positif sekali, gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya itu semua yang dilakukan oleh murid dari Bapak Ibu itu adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, ya. Dimana ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi tingkah laku dan pola kegiatan dari manusia, ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan merasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Seperti tadi sudah saya sebutkan di awal ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya stop. Hukum makin jadi. Bukan makin jerah malah makin Siswa itu jika diberi hukuman bukan disiplin makin merasa agak dendam. Karena merasa siswa katanya berkata seperti itu. Jadi bukan lu yang ngomong, lu kan masih kayak guru. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu tentang video segitiga restitusi sudah saya terima di link Jamboard saya. Sangat menarik dan bagus sekali jawaban-jawaban Bapak Ibu yang akan menginspirasi saya untuk berbuat
memberikan apa namanya karya nyata yang baik dan juga berbagi praktik baik saya kepada teman-teman yang lain dalam video yang lain tentunya. Terima kasih atas apa namanya kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan lancar, berkah dan barokah, dan tentunya dari hasil video dan juga pembelajaran kita hari ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa penanganan semua kasus yang ada di dalam kelas kita tentunya itu dapat kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan yang benar, yang tepat, sehingga kita bisa menciptakan profil-profil pelajar Pancasila pada karakter dari peserta didik kita. Karena itulah adalah menjadi tujuan dari pendidikan nasional kita, bagaimana kita mencapai apa namanya masyarakat yang maju di era globalisasi nanti, di era digital nanti, di mana nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana usia produktif akan berada pada posisi 60%. Berarti itu siswa-siswa kita harus siap untuk menghadapi era untuk bersaing di dalam kegiatan kehidupan mereka, dengan mereka memiliki fondasi yang kuat di masa sekarang yang akan kita perkuat dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, kegiatan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu penjabaran dan juga diseminasi saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ini semua bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Sebentar, udah pantun lupa. Oke, demikianlah Bapak Ibu kegiatan diseminasi budaya positif saya yang saya persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bersama-sama bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta ini, sehingga kita bisa menghasilkan remaja-remaja di masa yang akan datang yang siap di era 2035 sampai 2040 nanti, di mana Indonesia mengalami bonus demografi, di mana nanti 60% siswa yang sekarang kita ajari ini mereka akan bersaing mencari pekerjaan di era 2035 nanti. Dan kita menyiapkan dari sekarang dengan menciptakan dan mewujudkan mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu, saya akhiri. Sebelumnya saya akan memberikan hadiah kepada Bapak Ibu semua dengan pantun, ya Bapak Ibu ya. Oke, sungguh gagah Raja Palaya dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini presentasi saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam Pancasila. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke dalam segitiga restitusi, ya. Nah, disebutkan di sini ada apa namanya tahapan yang Bapak bisa Ibu lakukan dalam melakukan segitiga restitusi. Di sini ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validitas kebutuhan, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk yang menyatakan keyakinan, ya di sini disebutkan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya Bapak Ibu bisa tanyakan kepada peserta didik Bapak Ibu, ya nilai-nilai apa sih yang kalian sepakati gitu, tanyain, gali murid-murid Bapak Ibu. Terus kira-kira tanya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, gitu ya. Itu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam menanyakan keyakinan. Kemudian nanti baru beralih ke menstabilkan identitas. Kita bikin dia nggak merasa dia itu dia sendirian yang merasa bersalah, tapi kita sebutkan bahwa kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga dulu pernah, gitu ya. Jadi kita menstabilkan perasaan dari peserta didik kita, gitu ya. Terus juga pastikan setiap orang pasti melakukan kesalahan, jadi kamu gak usah merasa
gali. Kira-kira pertanyaan begini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan gitu? Jadi kita gali, kira-kira kamu apa sih selain supaya kamu nggak melakukan kesalahan tersebut, kamu apa yang harus kamu lakukan gitu kan ya? Atau juga bisa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya itu kita gali itu semuanya sehingga nanti memunculkan solusi dari dalam diri mereka sendiri, Bapak Ibu. Karena dia sudah meyakini sudah muncul kesadaran di dalam diri mereka sendiri. Ya. Nah, dalam menstabilkan identitas, ya, untuk membuat anak yang merasa gagal, merasa memiliki karakter positif lagi, Bapak Ibu bisa lakukan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Gitu. Nah, jadi itu bisa kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa sebutkan kepada siswa yang bermasalah tadi. Ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian kalau untuk validasi kebutuhan, ya di sini Bapak Ibu membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang paling dasar yang ingin dipenuhi ketika dia melakukan kesalahan tersebut, gitu ya. Pada dasarnya kan setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka kan ya Bapak Ibu ya. Apakah itu kekuasaan atau kebebasan, cinta, diterima gitu ya, terus juga kesenangan gitu ya, itu semua merupakan motivasi dari seseorang melakukan kesalahan gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengatakan kalimat ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Maka kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Apa sih yang penting bagi kamu gitu ya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru gitu ya. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu merupakan kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa lakukan dalam kegiatan validasi kebutuhan. Ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, ya, bahwa anak itu kan melihat kesalahan yang dihubungkannya dengan nilai norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat ini untuk menanyakan keyakinan. Apa sih nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa gitu ya? Kamu ingin jadi anak seperti apa gitu kan? Nah itu juga Bapak Ibu bisa tanyakan dalam kegiatan menanyakan keyakinan. Nah gitu ya Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini saya akan tampilkan video dua kasus restitusi. Silakan Bapak Ibu nanti menanggapi video yang saya akan bagikan ya. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral. Aku yakin dan pasti
Ada harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Tapi itu nggak bakal bertahan. Nafsu lebih dinomorsatukan. Tren menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Aku nggak percaya Indonesia akan tetap jaya. Memandang ke depan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda. Kawin cerai, apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya. Video mesum, itu mah biasa. Gak bisa dibilang lagi masih ada yang peduli dengan bangsa ini. Udah jelas banget, generasi ini hancur dan gak ada harapan. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Tapi kita masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik. Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa. Korupsi udah jadi budaya. Kawin cerai apa salahnya? Degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan. Tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli.
Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ibu mohon maaf, hari ini pelajaran Bu Tati, tapi Bu Tati tidak masuk karena sakit. Ya, jadi beliau menitipkan tugas. Tugasnya bisa kalian cek di Kuiper, ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan bertanya, ya. Mari, silahkan dikerjakan tugasnya. Oke anak-anak, silakan dicek waktunya sudah habis, ya. Kuipernya silakan dicek kembali sebelum dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semua ya? Sudah. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu udah ngerjain tugas belum dari Bu Tati? Belum, Bu. Kok kamu tidur? Ya, saya kecapean, Bu. Ya elah. Yaudah nanti ketemu Bu Tati ya. Siap, Bu. Oke. Assalamualaikum, Bu. Selamat pagi, Bu Tati. Waalaikumsalam, pagi. Apa kabar, Aris? Pagi, Bu, baik. Aris, kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Tahu, Bu, karena saya kemarin tidak mengerjakan Kuiper dari Ibu. Oh, kemarin kamu masuk berarti ya? Masuk, Bu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas di Kuiper? Saya tidur terlalu malam Kenapa tidur terlalu malam? karena saya menjemput mama saya di bandara jam 2 pagi. Oh, jadi kamu ngantuk ya? Iya. Oke. Kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu. Masih. Kira-kira kesepakatan yang mana yang kamu langgar? Tanggung jawab, Bu. Bertanggung jawab ya. Oke, berarti artinya kamu akan bertanggung jawab dengan kesalahan kamu. Ya, semua orang memang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah tidur juga. Ibu ditegur sama orang oleh guru ibu. Gak apa-apa, yang penting kamu menyadari kesalahan kamu. Kalau gitu, solusinya kira-kira apa untuk kamu bisa melaksanakan keyakinan kelas kamu ya, yang kamu langgar itu? Yang pertama, saya tidak akan tidur terlalu larut malam. Apa lagi? Yang kedua itu tadi saya akan mengerjakan tugas dari Ibu Tati yang kemarin tidak saya kerjakan. Oke, baik. Itu tanggung jawab kamu ya. Bukti bahwa kamu menyadari kesalahannya dan ingin melakukan perbaikan ya. Memang semua orang pernah melakukan kesalahan, yang penting kita yakin bahwa kita akan bisa memperbaikinya. Gitu ya, Ais ya. Kamu yakin bisa melaksanakan tanggung jawab kamu? Siap, bisa, Bu. Oke, selanjutnya terima kasih kamu sudah hadir di sini ya. Siap, Lain sama-sama. kali jangan sampai diulangi lagi ya. Ya, Bu, siap. Bu, saya minta maaf atas kesalahan saya yang sudah tidur kemarin pas Ibu tidak hadir. Pas itu Ibu memberikan tugas Kuiper tapi saya tidak mengerjakannya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Ais sudah tahu kesalahannya ya dan bisa memperbaikinya. Dan bisa menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Saya, oke, terima kasih Aris. Silakan kembali ke kelas kamu. Oke. Assalamualaikum. Tanggapan saya setelah dipanggil oleh Bu Tati, saya merasa dihargai dan dihormati karena saya melakukan kesalahan saya tidur di kelas pada saat jam Bu Tati, tapi Bu Tatinya berhalangan hadir karena sakit. Dan tapi saya tidak mengerjakan tugas dari Bu Tati, yaitu Kuiper. Tapi di sini saya merasa bersalah sekali. Saya tidak akan mau mengulangi lagi.
apa ya, mohon dilapor hari ini yang tidak masuk itu cuma Jehan aja nggak masuk. Iya. Oke, nanti saya coba lanjut ke Butati sebagai pimpinan ya. Oke, terima kasih informasinya ya. Siap ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Jehan. Apa kabar, Jehan? Enak kan, Jehan? Alhamdulillah baik Bu. Jehan, apa kabar kamu? Sehat Bu, Kemarin alhamdulillah. kamu masuk gak sih? Masuk Bu. Masuk kan? Heeh. Tapi kok kamu kayaknya nggak masuk? Nggak ada di itu ya, di ekskul pramuka ya? Iya Bu. Iya, benar? Benar. Oh, kamu masih ingat nggak kenapa kamu nggak masuk ikut di kegiatan ekskul pramuka? Saya kemarin ada les Bu. Oh, les ya, bagus itu les. Nanti kamu tambah pinter ya, Dehan ya? Iya Bu. Hebat sekali kamu. Cuma masalahnya, kamu masih ingat nggak sih dengan keyakinan kelas sekolah kita? Ingat Bu. Apa sih keyakinan kelas kamu yang kamu sudah kamu langgar? Tidak mengikuti ekskul pramuka Bu. Nah, ya tidak ikut, terus tidak apa lagi? Saya tidak izin Bu. Ah iya, tidak izin ya. Sekarang kamu izin sama ibu ya? Iya Bu. Oh iya, baik ya. Nanti menurut kamu sebaiknya apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan kelas kamu itu? Seharusnya kalau saya tidak ikut ekskul pramuka, saya harus izin terlebih dahulu Bu. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin saya bisa ikut ekskul dulu baru les. Oh iya, itu lebih baik mungkin ya. Jadi kamu bisa ikut les, bisa juga ikut. Iya, Bu. Bisa itu nanti dilakukan. Saya usahakan semaksimal mungkin Bu. Oke, bagus. Alhamdulillah, semoga bisa berhasil. Kamu makin cerdas, kamu makin memiliki karakter yang baik dengan kamu mengikuti kegiatan ekskul pramuka. Gitu ya, lihat ya. Iya Bu. Oke. Makasih banyak Bu atas nasihatnya Bu. Insya Allah nanti kedepannya akan jadi lebih baik dan saya bisa memanage waktu saya Bu. Bagus, manage dengan baik ya. Iya Bu. Lalu, ada lagi yang disampaikan? Sudah Bu, nggak ada. Oke, terima kasih ya Dehan. Semoga dengan keyakinan kamu, kesadaran kamu untuk memperbaiki diri dari keyakinan sekolah yang telah kamu yakini, kamu makin menjadi siswa berprestasi. Oke, terima kasih ya Dehan ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana Jehan dengan tadi kamu sudah dipanggil sama Bu Tati? Alhamdulillah saya merasa sangat amat senang atas cara nasihat Bu Tati kepada saya. Saya merasa jadi siswa yang tidak diremehkan atas kesalahan saya. Saya merasa dimanusiakan